Kemudian ini adalah proses produksi enzim, ya, di mana enzim dihasilkan langsung ya dari sumber selulosa, ya. Kemudian nanti enzim yang dihasilkan itu langsung akan digunakan untuk mensakarifikasi dari biomasa. Nah, di sini yang kita lihat yang pertama adalah pembentukan enzim dulu, produksi enzim. Jadi feedstocknya itu dari selulosa, ya. Kemudian dengan menggunakan bakteri dilakukan produksi enzim dengan metode SMF ataupun dengan SSF, ya, solid state fermentation. Nah, kemudian akan dihasilkan enzim solase. Nah, enzim solase ini kemudian digunakan ya oleh substrat biomasa ini, ya. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan gula monomer, ya, gula monomer apa? Kalau misalnya solase, ya, artinya dia dapat mendegradasi lignoselulosa sehingga dapat menghasilkan glukosa yang nantinya menjadi substrat untuk pembentukan etanol. Nah, kemudian di sini ya kita berhenti dulu di sini. Selanjutnya ini ya, jadi biomasa ini bisa dari dari limbah ampas tebu, limbah pertanian yang sifatnya perlu dilakukan proses treatment sebelumnya. Ya, jadi misalnya nih limbah ampas tebu, ya, limbah ampas tebu ini nantinya itu akan dilakukan proses grinding dulu, ya. Atau misalnya limbah tandan kelapa sawit, nah, dilakukan penggilingan, kemudian dilakukan pretreatment. Nah, pretreatment ini dengan menggunakan dilute asam, artinya menggunakan asam, ataupun dengan stream expulsion. Nah, biasanya yang paling murah itu dan paling mudah itu dengan pretreatment dengan menggunakan asam. Tapi pretreatment dengan menggunakan asam ini akan menghasilkan senyawa toksik, ya, yang harus dilakukan detoksifikasi. Seperti ada senyawa furfural, ya, HMF, ya, ataupun asam asetan, itu harus dilakukan detoksifikasi. Nah, setelah dilakukan detoksifikasi, dia akan siap digunakan sebagai substrat untuk didegradasi oleh solase enzim. Nah, kemudian nanti gulanya itu akan digunakan untuk menghasilkan etanol. Nah, ini adalah salah satu cara memproduksi enzim secara rekombinan, ya. Jadi bisa kita lihat di sini dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Ya, jadi di sini adalah construction ETA, ya. Jadi ETA ini adalah aktivator, ya, yang dapat aktivator untuk proses transkripsi, ya, transkripsi enzim selulase. Nah, jadi ini ditingkatkan faktor transkripsinya, ya, ditingkatkan aktivatornya sehingga nantinya gen yang menjadikan aktivator transkripsi ini akan ditransformasi, ya. Jadi nanti plasmidnya itu nanti akan disisipkan ke dalam sel, ya, artinya ke dalam plasmid, ya, gennya akan dititipkan dalam plasmid sehingga akan menghasilkan plasmid rekombinan. Kemudian plasmid rekombinan ini akan dimasukkan ke dalam sel trichodermarese, ya. Jadi ada proses transformasi, kemudian ada proses screening transforman. Nah, setelah itu nanti trichodermarese ini nantinya dia akan memiliki plasmid, ya, yang memang memiliki situs gen, ya, yang faktor aktivator transkripsinya itu telah meningkat, gitu. Nah, ini berkaitan dengan aktivator transkripsi produksi enzim solase. Nah, kemudian nanti di sini, ya, jadi trichodermarese ini sudah mengandung gen yang aktivator transkripsinya meningkat sehingga nanti produksi enzimnya pun juga akan meningkat. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, jadi disekresikan enzimnya, ternyata memang produksinya pun sangat meningkat tinggi, ya. Ini adalah wild type, kemudian ini ada transforman, sehingga memang teknik ini yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan enzim dengan dengan aktivitas yang tinggi. Nah, kemudian solase ini dapat digunakan untuk menghidrolisis, ya, limbah-limbah pertanian lainnya. Nah, itu, ya, mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, ya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf kalau misalnya banyak gangguan, ya. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.